Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Terima kasih banyak juga yang udah nge-subscribe channel YouTube ini. Karena dengan teman-teman subscribe, gue makin semangat lagi bikin videonya. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Dan gue bikin video ini buat kayak bikin perjalanan hidup gue lah ya. Sampai nantinya gue bener-bener tidak punya hutang sama sekali atau menjadi manusia tanpa hutang menurut gue ya kan bahasanya. Jadi gue kayak pengen bikin video-video baik itu curhat atau pengalaman pribadi, bahkan pengalaman yang bisa gue ambil juga dari semua yang sudah berhasil melunasi hutang-hutangnya seperti yang ada di buku ini. Seperti ada buku yang ada di tangan gue ini adalah buku ajaib ya. Ini gue dapetin dari Masyarakat Tanpa Riba. Jadi gue coba untuk kepoin YouTube-nya, gue nonton, gue banyak ambil hikmah di sana ya kan. Terus gue juga penasaran ada buku merah ini yang notabene kita pasti akan dapet bener-bener pengalaman lah ya, hikmah ataupun apapun yang kita bisa pelajaran yang diambil dari buku ini. Dan sekarang gue akan nge-share sedikit demi sedikit isi dari yang ada di buku ini. Semuanya gue akan bacain ke teman-teman biar kita sama-sama berbagi gitulah ya. Sebelum kita lanjut untuk bukunya, boleh klik tombol subscribe-nya sekarang dan like videonya kalau suka, dan bisa share ke teman-teman yang memang butuhkan ya. Oke, sip. Bismillah. Oke, untuk judulnya adalah kesalahan-kesalahan fatal pengusaha pengembangan salah mulu di sini ya. Kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang berdasarkan dalil dan juga kisah nyata. Buku merah ini telah dimiliki dan dibaca oleh para warga MTR sebagai langkah pertama sehingga mereka kini bisa lepas dari jerat hutang yang miliaran. Warga masyarakat tanpa riba, bela negara, ketahanan ekonomi sektor real. Oke. Bismillah, sekarang kita akan lanjut ke yang pertama ya. Ini ada dari Ibu Santi Triana. Kata-katanya seperti ini guys. Beberapa bisnis yang kami jalani hampir 10 tahun ini membuat utang semakin bertambah besar. Cicilan juga semakin besar. Bahkan bisnis properti yang terakhir dibangun dengan sebagian dana konstruksi dari bank malah menyedot hasil usaha sebelumnya karena kewajiban bunga setiap bulan yang harus dibayar. Sedangkan pembayaran dari customer pun setelah SP3 keluar masih tunda pencairannya hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi kalau misalnya Ibu Santi ini jadi benar-benar untuk lagi down juga ya kalau dilihat dari sini, karena memang dengan semakin bunganya yang besar jadi harus ada keuntungan, tapi jadinya keambil buat bayar bunga dari cicilan banknya itu. Terus ada next by Mariam. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena tidak berkah, modal jadi modal madul, malah melenceng dari niat awal berbisnis, yaitu untuk dari ridho Allah, ya kan? Teman-teman di sini mungkin ada yang sama seperti Ibu Maryam, jadi bisa renungkan bareng-bareng ya kalau misalnya ada yang memulai usaha dari utang itu. Next ada dari Mbak Intan Mustikasari. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis karena saya tidak mau kerja rodi hanya untuk membayar cicilan utang dan juga riba. Tidak ada berkahnya. Benar-benar gue setuju banget. Lanjut dari By Dedi Hartadi. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan riba untuk mengembangkan bisnis karena hati selalu tidak tenang dan seakan-akan kita bekerja untuk kepentingan bank semata. Dan kini setelah terlepas dari hutang dan riba, alhamdulillah hati menjadi lebih tenang dan hasil kerja dapat dinikmati dengan baik. Ya Allah, Pak Dedi, saya OTW ya Pak Dedi. Doain kita semua ya Pak Dedi. Oke, ini ada lagi nih dari By Eva Sudaryono.
Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena sepertinya atau kelihatannya sih harta bertambah, namun pada hakikatnya sangat kosong dari berkah dan pada akhirnya akan terus berkurang bahkan bisa habis sama sekali. Hati-hati ya guys, mungkin ada yang sekarang lagi bisnis tapi dari utang. Kalau kita nggak bisa ngolahnya dengan baik, kayaknya bisa seperti ini ya. Next, saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis karena saya setuju kita harus menjauhkan diri dari kebiasaan berhutang. Inilah pangkal-pangkalnya riba. Orang dibuai dengan halusinasi, kemewahan, dan dengan kemampuan yang semu. Ini kemudian dijadikan peluang bisnis oleh pihak lain dan terus-menerus menawarkan kemudahan berutang. Tanpa sadar, akhirnya masyarakat mabuk dengan hutang, sakau dan merasa ada yang salah jika tidak berhutang. Bahkan mereka tidak berdaya tanpa hutang. Buset deh. Nah, ini Bapak Budi Purnomo. Nah, itu adalah sedikit dari kutipan-kutipan pengalaman dari yang sudah menjalani untuk segera melunasi hutang karena merasa memang kalau misalnya udah terlilit itu udah bahaya banget. Ini kita sampai dengan halaman 43, next kita akan baca lagi ya teman-teman. Jadi nantinya kalau misalnya teman-teman pengen banget buku ini bisa cari aja di link untuk yang masyarakat tanpa riba ataupun di e-commerce, kayaknya ada deh ya kan, karena banyak banget yang bisa kita ambil dari hikmahnya ataupun pelajaran yang didapat di buku ini. Terima kasih, nanti kita akan ngebacain lagi. Next, kalau misalnya lanjut ke pengalaman pribadi gue, teman-teman, untuk di video kali ini gue akan nge-share dimana gue kayaknya pengen ngasih tahu gimana bahayanya kalau kita sudah tercemplung di dunia hutang gitu. Jadi beberapa hari yang lalu, gue itu kan sekarang umurnya kan 32 tahun ya teman-teman. Jadi gue kalau misalnya hitung, gue bener-bener terlibat hutangnya itu di sekitar awalnya tuh di umur 24-an ya, 24 tahun kalau nggak salah ya kan. Jadi sudah cukup lama dan belum keluar juga. Dan beberapa hari yang lalu gue pulang kerja sama temen gue cowok ya kan, dia masih muda banget dan dia itu bener-bener lagi usia produktif banget dan dia belum menikah. Terus dia sekarang umurnya tepat 24 tahun. Pertamanya kan kita kayak misalnya sharing ya, karena kan dia teman kantor. Dia sharing, Mbak, Baulan gue pengen bikin kanopi. Terus gue bikin kanopi itu simple karena ada temen gue yang mau main ke rumah. Kan dia, ini cowok nih, lajang, masih umur 24 tahun, dia ngambil rumah sendiri dan rumahnya itu subsidi dan belum ada kanopi. Singkat cerita, teman-temannya mungkin dia itu pengen datang ke rumahnya si cowok ini, ya kan, sebut aja namanya Rudy ya. Jadi teman-temannya Rudy ini mau datang ke rumahnya. Nah, Rudy mikir kalau misalnya teman-temannya mau datang ke rumah, rumahnya itu belum ada kanopinya. Bayangkan, temennya pengen datang, dia mikirin nih, itu gue belum bikin kanopi nih, teman-teman gue mau datang. Nah terus dia bilang, akhirnya gue mikir nih Mbak, aduh teman-teman gue pengen datang, gue gak ada kanopi, nanti mereka parkir gimana, kepanasan. Alhasil dia itu sebenarnya adalah cowok yang gak konsumtif dan dia itu juga nggak yang neko-neko, tapi dia punya kartu kredit di Bank Mandiri dan di kartu kredit Bank CIMB Niaga. Bayangkan, dengan di umur dia 24 tahun sama seperti gue waktu itu 24 tahun memulai kartu kredit ya kan, ternyata dia pun sama di umur 24 tahun dia mulai punya kartu kredit. Dia bilang, gue punya kartu kredit karena kebetulan waktu gue nongkrong di coffee shop itu ada sales yang nyamperin gue dan gue ditawarin karena gue akan mendapatkan voucher Rp50.000 dari Indomaret. Gue mah ajuin aja ya kan, tapi alhasil karena datanya masih bagus di ACC dan tembus untuk dapat kartu kredit dengan limit 3 juta di Bank Mandiri. Begitu juga di Bank CIMB, prosesnya sama. Dia kayaknya kalau misalnya CIMB lagi di kantor, ada sales yang datang nawarin, dia ngasih data dan akhirnya disetujui dan akhirnya jebol ya kan, terbit lah tuh kartu kreditnya.
percis di umur gue juga waktu itu 24 tahun, dan gue juga dapatnya kayak gitu ya dari si marketing. Usut punya usut, dia cerita lagi, back to the topic. Dia bilang kalau misalnya dia pengen bikin kanopi, tiba-tiba dia mikir tapi dia tabungannya nggak mencukupi nih mbak. Akhirnya gue nekat, gue gestun itu limit di Bank Mandiri dan juga di Bank CIMB Niaga. Seluruh limitnya gue gestun mbak, semuanya nggak tersisa karena memang gue pengen bikin kanopi. Oke, gue bilang udah lu gestun. Oh udah gue gestun. Ya udah, kata gue teh, gue ceritanya sama gue pas udah ke gestun. Udah gitu, udah cair duitnya. Terus dia sekarang nanti karena kan hari Minggu ya, besok hari Senin dia libur, dia pengen langsung proses untuk pembuatan kanopinya. Nah terus di sini gue bilang ya kan, oke, kalau misalnya memang udah terlanjur, ya udah. Yang penting gue sebagai temen lo nih, gue ngasih tahu dimana kalau misalnya awal-awal punya kartu kredit itu kita kan pasti mikirnya ini memang berguna untuk pada saat kondisi-kondisi kita lagi saat genting. Tapi sebenarnya si kanopi ini menurut gue juga nggak urgent banget, karena itu kan hanya karena biar pas temen lu datang biar bisa teduh doang, dan lu melakukan gestun di awal-awal umur lu segini. Jadi gue berharapnya dengan adanya cicilan baru ini ya kan, lo nggak membuat cicilan baru lagi yang nantinya lo akan terjerat di dalam hutang yang nantinya lebih besar. Gue ngasih wejangan ke dia sebagai pengalaman manusia yang aneh dan akhirnya berutang ini. Gue ngasih wejangan ke si Rudy ini biar tetap untuk waras dan juga tetap berpikir berkali-kali lipat kalau misalnya mau menggunakan kartu kredit. Lebih bijak penggunaannya, jangan langsung berubah menjadi manusia yang konsumtif. Karena gue merasakan hal sebodoh itu, sehodok itu dulunya, sampai gue unkontrol segala sesuatu. Gue rasa gue bisa bayar karena gue ada kartu kredit, gue bisa bantu orang tua kalau pada saat lagi susah. Kalaupun gue sebenarnya nggak ada tabungan, gue gesek pakai itu. Misalnya ada apa-apa gue gesek pakai itu. Alhasil gue ngerasa limitnya kurang, gue ngajuin untuk penambahan limitnya tambah gede lagi, alhasil jadi limitnya lebih besar, tapi akhirnya mandek. Gue curahin semuanya ke dia karena gue ngerasa umur dia pada saat dia pengen mulai kartu kredit dan umur gue waktu itu sama. Dan pas gue dengar dia cuman gestun hanya gara-gara itu, gue pun juga rada-rada kesel karena menurut gue itu nggak urgency banget. Jadi gue takut dia merasakan hal yang sama seperti gue, akhirnya terlilit hutang sampai dengan saat ini umur gue 32 tahun. Gue bener-bener kayak bukannya mau ngejudge dia seperti apa, cuman kayak sebagai teman, sebagai yang gue udah agak berpengalaman di kehodopan ini, gue pengen dia tidak merasakan apa yang gue rasakan. Gitu aja guys. Jadi lebih berhati-hati semuanya yang mungkin nonton video ini di range waktu umur yang sama kayak gue, karena di range umur segitu menurut gue pengeluaran lagi banyak-banyaknya. Kalau misalnya gajinya mencukupi ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya lagi dituntut nikah, dituntut pengeluaran banyak, dituntut keluarga lebih ini, dituntut ngebiayain keluarga ini, keluarga itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu, sedangkan gaji kita tidak mencukupi dan akhirnya gestun, gue berharap untuk teman-teman bisa berpikir berulang-ulang kali lagi biar itu nggak dilakuin. Gue bener-bener kayak pas kemarin ngobrol sama dia tuh kayak flashback gue di masa lalu, kayak andai kan gue bisa balik ke masa itu, gue nggak akan melakukan segestun ini biar gue banyak tabungan. Gue bisa melakukan seluruh yang gue pengen beli itu pakai duit tunai ataupun tabungan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, di sini pun gue kayak pengen sharing gitu, kayak mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya, dan kalau misalnya ada yang jelek-jelek dibuang-buang aja, dan mudah-mudahan semuanya itu akan stabil. Dan gue berdoa si Rudy ini juga nggak akan hilaf untuk selanjutnya. Gue akan tetap ngingetin dia sebagai adik gue biar dia itu bisa mawas ataupun bijak dalam penggunaan kartu kreditnya. Udah itu aja teman-teman, karena mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Nah, mudah-mudahan kita semua juga yang lagi berkecimpung untuk di utang ini, mudah-mudahan segera diberikan rezeki yang melimpah dan kemudahan sampai dengan kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Amin, 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 amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kayaknya video ini agak panjang tapi it's okay. Kalau misalnya teman-teman, terima kasih banyak kalau udah nonton sampai akhir. Gue pengen banget teman-teman support untuk channel YouTube gue ini dengan ngeklik tombol subscribe dan bisa like videonya kalau emang suka, dan bisa nyalain untuk notifikasinya biar nanti bisa ada notifikasi kalau misalnya gue bikin video baru. Gue Ulan undur diri. Tadi sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe dan dukung. Gue Ulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.